Shalom, puji Tuhan. Kita kembali mendengarkan pesan singkat. Kita percaya bahwa hari-hari ini tanpa doa, tanpa sesuatu yang menguatkan kita, ya, tentunya kita akan mengalami drop yang luar biasa, ya. Apalagi dihadapkan dengan berbagai macam persoalan saat-saat ini. Namun saya percaya dengan doa dapat mengubah segala sesuatu. Izinkan saya untuk share sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya diperhadapkan dengan pergumulan hidup yang tentunya membuat saya harus memutuskan untuk bersyukur atau menggerutu. Saat suatu pagi hari, ya, ketika hujan gitu ya, saat waktu itu masih hujan, tiap pagi ada hujan. Saya pergi buka pintu keluar, saya melihat betapa indahnya setiap daun hijau gitu ya, dengan suara burung yang luar biasa. Saya katakan, Tuhan boleh pelihara mereka, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, tidak mungkin Tuhan tidak pelihara. Di situ saya putuskan saya mau bersyukur. Saya bersyukur apapun yang terjadi atas hidup saya, ya. Saya tetap berdoa, berpengharapan kepada Tuhan. Saya tetap melakukan aktivitas sebagai ibu rumah tangga di rumah dengan sukacita. Saya mengerjakan segala sesuatunya dan saya percaya Tuhan pasti jawab. Tidak lama, saudara yang kekasih, ya, sekitar 2 jam mungkin Tuhan jawab apa yang menjadi pergumulan saya. Saya katakan, luar biasa Allahku. Doa dapat mengubah segala sesuatu. Ya, tentunya dengan keputusan hati kita. Apa kita mau berdoa, bersyukur kepada Tuhan, atau kita mau menggerutu dalam kehidupan ini apa yang kita alami, ya. Tentunya saudara yang kekasih, mari bersama-sama untuk memutuskan langkah apa yang akan kita pegang untuk mengawali setiap hari kita. Tentunya dengan doa. Kita mau belajar di dalam Mazmur 3 ayat yang kelima. Di situ dikatakan, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Kita tahu, ya, cerita ini ketika Daud lari dari anaknya itu Absalom, ya. Ada terlalu banyak yang dia hadapi, ada terlalu banyak yang harus dia jalani, tapi dia berdoa kepada Tuhan dan apa yang terjadi di ayat kelima, Tuhan menjawab dari gunungnya yang kudus. Allah kita Allah yang dahsyat, saudara. Oleh sebab itu, Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan yang kuasanya sungguh tidak terbatas. Amin. Tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat dilakukannya, bahwa Yesus sanggup menolong saya dan saudara, ya. Di dalam Efesus 3 ayat yang ke-20, di situ doa Paulus, ya, dikatakan melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Luar biasa, saudara. Ketika saya menghadapi persoalan itu, apa yang tidak pernah saya pikirkan, itu yang Tuhan berikan jauh dari apa yang saya pikirkan. Dan mungkin berlebih, ya, lebih gitu ya. Saya katakan, Tuhan luar biasanya Allah yang saya sembah. Allah yang saya sembah adalah Allah yang saudara, saudari, ibu, bapak sembah hari ini. Yakini bahwa kuasanya tidak pernah berubah. Ketika Yabes berdoa dengan iman, Tuhan pun menyatakan kuasanya. Alkitab menyatakan
Allah mengabulkan permintaannya itu. Di dalam 1 Tawarik 4 ayat yang ke-10 bagian B, di situ dikatakan apa? Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Ya, Yabes diberikan yang berlipat-lipat ya. Dia dipulihkan keadaan Yabes, bahkan diberkati dengan luar biasa. Saudara, saya mau katakan tetap berdoa. Jangan pernah putus di dalam kita berdoa. Nantikan terus Tuhan. Mungkin hari ini belum dijawab, besok belum dijawab. Tetap nantikan bahwa kuasa Allah, kuasa yang luar biasa. Ya, saudara yang kekasih, sungguh apa yang tidak pernah kita lihat di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tuhan bisa menjawab apapun hari ini. Tetapi mari kita kasihi Dia, kita mengasihi Dia, kita katakan Tuhan, aku mau berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara yang kekasih, keputusan saya ketika saya mengalami persoalan dan saya katakan aku mau bersyukur deh Tuhan, itu berat saudara. Dengan keadaan yang luar biasa lah saudara, saya tidak bisa mengatakannya tapi Tuhan yang tahu ya. Tapi Allah jawab, tidak lama Tuhan jawab. Oleh sebab itu mari bertekun di dalam Tuhan, nantikan Tuhan sampai doa kita dijawab, amin. Mungkin keadaan saudara sedang terpuruk ya dan mengalami situasi tersulit dalam hidup ini. Ekonomi yang murat-marit ya mungkin lagi menurun ya, saya percaya itu hari-hari ini ekonomi kita sedang digoncang ya. Mungkin juga mengalami perlakuan yang tidak adil di tempat kerja, dikucilkan, diabaikan dan dipandang sebelah mata oleh karena keterbatasan kita. Jangan pernah putus asa. Ya, kita memang terbatas. Namun jika kita menyerahkan segala keterbatasan kita kepada Tuhan, Dia yang akan menopang kita ya. Di dalam Mazmur 89 ayat 14, punyamulah lengan yang perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu. Di dalam Mazmur 118 ayat 15 bagian B, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan ya. Jadi Mazmur 118 ayat 16 juga dikatakan tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Jadi kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, yang mampu menjawab setiap doa kita. Doa dapat mengubah segala sesuatunya. Saya kena percaya ketika kita saling doa mendoakan satu sama yang lain ya. Kita mendoakan, saya percaya ada kekuatan yang luar biasa. Tentunya kami hamba-hamba Tuhan pun terima kasih sudah mendoakan kami sehingga kami boleh kuat di dalam Tuhan. Dengan apa yang kami hadapi kita tetap berdiri teguh melayani pekerjaan Tuhan. Itu karena doa saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap doa saudara yang Tuhan panjatkan buat kami untuk kami tetap kuat apapun yang kami hadapi. Jadi yuk saling dukung di dalam doa satu sama yang lain agar kita tetap berdiri bersama dan menantikan setiap janji-janji Tuhan. Jangan pernah takut, terus bertekun di dalam Tuhan dan tetap menanti-nantikan Dia. Apapun yang kita hadapi, pasti Tuhan akan tolong. Saudara yang kekasih, saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan saudara hari-hari ini, tapi yakini Allah yang saya sembah, Allah yang sama yang saudara sembah, yang dapat memberi jawaban tepat pada waktunya. Tuhan akan menjawab. Ayat terakhir, Mazmur 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya, percaya, yakini. Kita katakan sama Tuhan bersama-sama, saya sudah menerima jawaban dari Tuhan. Dan saya yakin sukacita, damai sejahtera menyertai saya dan saudara di dalam kita melangkah bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, doa dapat mengubah segala sesuatu. Jangan pernah putus di dalam doa
Dan biarlah kita semakin hari semakin terus berdoa di dalam Tuhan. Karena ketika kita berdoa, kita yakin Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Dan sampai jumpa di pesan singkat selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa.